Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan dan pahlawan nasional Indonesia. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Surjaningrat dan ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang berperan penting dalam pergerakan nasional Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan Belanda. Menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya satu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Maka kita sebagai pendidik harus memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak-anak. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa menghamba pada anak adalah pokok pendidikan yang harus terletak di dalam pangkuan seorang ibu dan bapa. Karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasih kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Berarti ketika kita menghamba kepada anak hanya sosok yang menerapkan kehadiran seorang ibu dan seorang bapa sebagai pendidik, maka kita harus menerapkan hal-hal seperti ini supaya anak merasa diperhatikan, merasa diberikan semangat oleh orang-orang yang dicintainya sehingga muncul semangat anak-anak tersebut untuk maju, untuk berkembang ke hal yang lebih baik untuk menuju kodratnya. Dalam menuntun laku pertumbuhan kodrat anak, seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Bagaimana petani menanam padi, maka tumbuhnya adalah padi, bukan jagung. Begitu juga sebaliknya. Di tangan petani, bibit yang tidak unggul bisa menghasilkan hasil panen yang berkualitas. Tentu petani tersebut sudah memikirkan bagaimana pengairan dari sawahnya, bagaimana pencahayaan, bagaimana dengan pupuknya. Begitu juga dengan kita sebagai seorang pendidik. Kita harus memikirkan bagaimana kenyamanan peserta didik kita di dalam kelas, bagaimana bisa membuat mereka menemukan kodratnya, apa yang kita berikan. Pasti kita berikan contoh yang bagus, kita berikan dorongan yang bagus, kita perlakukan anak didik kita sebagai seorang among memperlakukan anaknya sendiri. Sehingga tumbuh rasa nyaman, rasa aman dari peserta didik kita. Sehingga mereka bersemangat, sehingga mereka bisa menemukan kodratnya. Pembelajaran yang berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus kita penuhi. Kebutuhan apa itu? Tentu kebutuhan rasa aman, rasa nyaman, rasa dihargai dan dicintai, serta dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga inilah yang akan memunculkan motivasi anak untuk belajar. Dengan memiliki rasa aman, nyaman ini, maka peserta didik kita akan lebih semangat lagi belajar. Pikirannya akan lebih terbuka bahwasanya lingkungan sekitarnya mendukung tumbuh kembangnya peserta didik kita tersebut. Jadi Bapak Ibu, guru hebat, kita sebagai seorang pendidik harus selalu menciptakan rasa aman nyaman kepada peserta didik kita. Bukan rasa. Misalnya ketika peserta didik datang, langsung dalam pikirannya itu merasakan kekhawatiran, kecemasan. Kenapa? Karena kita sebagai seorang pendidik sukanya marah-marah, sukanya menyalahkan peserta didik. Nah, mulai dari sekarang, mari kita terapkan pembelajaran yang berpusat pada anak dengan cara menciptakan lingkungan pelajaran yang aman, nyaman, serta anak-anak merasa dihargai di kelas tersebut supaya anak tersebut merasa nyaman Bapak Ibu. Sehingga anak-anak tersebut memiliki semangat yang luar biasa untuk belajar. Terus lagi pendidikan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingat sasung tulada. Guru dapat memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Kita sebagai seorang guru harus memberikan contoh yang baik-baik.
Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu akan dicontoh oleh peserta didik kita. Jadi, Bapak, Ibu, guru hebat dimanapun berada, hal ini yang harus kita lakukan, hal ini yang harus kita rubah. Semarah-marahnya kita kepada peserta didik, itu harus kita tahan. Anggaplah peserta didik itu anak kita sendiri, sehingga kita akan memberikan perkataan yang bagus dan perbuatan yang bagus. Ing madya mangun karsa, guru di tengah-tengah membangun semangat. Nah, ternyata Bapak Ibu, selain mengajarkan pelajaran, kita juga harus memberikan semangat kepada peserta didik. Jangan kita menjadi guru yang loyo istilahnya. Loyo yang bagaimana sudah datang ke sekolah terlambat, masuk kelas jarang. Itu memberikan contohnya apa? Tidak ada. Jadi semangat guru tersebut kendor, menyebabkan semangat anak juga kendor. Jadi Bapak Ibu, mari kita buat anak-anak kita menciptakan semangat yang bagus. Tuturi Handayani, guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Arahan yang seperti apa dan dorongan yang seperti apa. Tentu kita sebagai peserta didik Bapak Ibu, kita harus menciptakan, kita harus membuat dorongan, arahan supaya peserta didik kita menemukan kodratnya dalam proses pembelajaran.